Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara diskusi mengenai perang, harga minyak, dan dampaknya bagi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Siang ini insya Allah saya, Rizani Sapujarama, akan memoderatori acara diskusi ini. Kita ada 3 narasumber di sini, yaitu ada 3 narasumber di sini, yaitu Mas Rizal, Kepala Center Macroeconomics and Finance Indef. Selamat siang Mas Rizal. Selamat siang Teh Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Heri, peneliti Center of Industry, Trade and Investment di Indef. Selamat siang Mas Heri. Ya, selamat siang Riza. Kemudian ada Bang Ucok, Bang Abdul Manaf Pulungan, peneliti Center of Macroeconomics and Finance di Indef. Selamat siang Bang Ucok. Selamat siang Teh. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung hampir sekitar seminggu. Ini membawa dampak kepada harga minyak dunia, perubahan minyak dunia, dan beberapa hal lainnya ya yang akan kita bahas siang ini. Kita akan langsung saja. Yang pertama kepada Mas Rizal, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya mengenai bagaimana perang, harga minyak, dan dampaknya bagi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Kepada Mas Rizal, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, terutama teman-teman dari McFin ya, peneliti McFin, Bang Manap, kemudian Mas Heri dari Citi ya, kemudian juga Bapak Ibu peneliti serta wartawan saya kira yang terdiri juga. Saya kira ini adalah hari yang yang kita juga memang ingin tahu gitu ya, seberapa besar sih dampak dari perang Ukraina dan Rusia serta diiringi oleh harga minyak gitu. Dan ini sudah mulai dirasakan ya terhadap Indonesia. Nah, kami coba hitung dampak-dampak ini ya. Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Sudah, bisa di share screen, diperbesar Mas Rizal. Baik. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat gitu ya, sekarang memang Ukraina dengan Rusia sedang perang, dan tentu kita juga tidak tahu ya seberapa lama gitu. Bahkan ada berbagai analisis yang mengatakan kemungkinan akan lama gitu ya, apalagi NATO sudah ikut campur gitu ya, kemudian juga beberapa negara yang lain juga sangat mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan ini. Nah, dari aspek ekonomi tentu Rusia maupun Ukraina ini memang sejak lama ya mereka atau kedua negara ini tidak harmonis gitu, bahkan masih memperebutkan pengaruh saya kira di dunia internasional gitu ya. Dan tentu kedua negara ini memiliki hubungan perdagangan internasional gitu ya, ekspor dan impor ke berbagai negara. Nah, kita coba melakukan perhitungan simulasi gitu ya, bagaimana perang Ukraina, kemudian juga perang Ukraina dan Rusia ya terhadap perekonomian kita ya terutama ya. Mengapa kita juga ingin tahu gitu ya, atau juga transmisinya lewat mana gitu. Tentu ini saya kira akan sangat bermanfaat ya di dalam melakukan berbagai kebijakan antisipatif ya, karena tentu ini akan sangat berpengaruh ya terhadap kinerja ekonomi kita, terutama kinerja ekonomi makro ya. Dan juga nanti bisnis, mungkin Mas Heri nanti akan sampaikan terkait dengan trendnya atau juga bisnisnya gitu di Indonesia.
Nah, jadi setidaknya ada 3 hal yang akan berpengaruh terhadap ekonomi, yaitu bagaimana ekspor dan impor kedua negara ini ya terhadap dunia gitu ya, terhadap negara-negara. Kemudian selain itu juga adanya gangguan sistem komunikasi dan informasi serta logistik gitu dari kedua negara ini terhadap berbagai negara di dunia gitu ya. Nah, diiringi juga memang tren harga dunia ini meningkat ya, harga minyak dunia gitu ya. Jadi sebelum perang pun memang cenderung ya, bahkan hasil forecasting pun juga menunjukkan harga dunia ini semakin meningkat gitu. Ditambah dengan adanya peperangan ini gitu ya. Apalagi kedua negara ini juga termasuk salah dua ya, atau kedua negara yang memang ekspor impor untuk energi ini juga cukup tinggi gitu. Nah, kami coba menggunakan analisis Global Trade Analysis Project begitu ya, atau CGA dunia gitu, yang bagaimana konsumsi terhadap rumah tangga dan juga konsumsi pemerintah gitu ya. Jadi kita akan lihat apakah kemudian perang ini dari sisi konsumsi apakah berpengaruh nggak gitu ya. Nah, jadi konsumsi rumah tangga memang ke Indonesia ya, saya mohon maaf nih, Indonesia ini memang sangat kecil ya, meskipun minus tapi akan turun lah konsumsi rumah tangga ya. Dan ini agregat ya, ini agregatnya. Kemudian konsumsi negara atau pemerintah khususnya gitu ya. Nah, konsumsinya terhadap pengeluaran pemerintah dengan adanya perang ini akan naik ya 0,1% gitu. Nah, kemungkinan akan banyak government transfer ya terhadap efek dari perang ini. Dimungkinkan mesti atau akan mengeluarkan anggaran untuk berbagai kebijakan yang memang nanti akan berpengaruh terhadap ekonomi, misalnya ya transmisi melalui harga oil yang memang kemarin sudah naik begitu ya. Kemungkinan ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia, plus juga beberapa komoditas yang memang dipengaruhi oleh aktivitas ekspor impor antara Indonesia dengan kedua negara yang sedang berperang ini. Meskipun memang relatif tidak besar, ya tidak besar sekali proporsinya, tapi setidaknya ini juga ternyata berpengaruh gitu. Nah, kemudian bagaimana terhadap harga komoditas yang ada di Indonesia ya. Jadi ternyata harga oil atau harga minyak kita itu akan naik ya, dan ini juga sudah mulai dirasakan saya kira sebelum perang, apalagi setelah perang gitu ya, beriringan. Nah, ini akan naik, dimungkinkan kenaikan harganya itu 1,14%. Ya, dan ini saya kira sudah mulai dirasakan ya dari sisi harga. Memang bagi konsumen ini terutama BBM lah salah satunya, misalnya sebelumnya juga 2-3 minggu yang lalu sudah mulai naik ya, non subsidi gitu ya. Nah, kita tidak berharap yang subsidi juga dinaikkan gitu ya, karena itu juga akan sangat berpengaruh. Yang non subsidi pun naik harga ini juga pasti akan dirasakan terhadap kinerja ekonomi kita, terutama untuk sektor-sektor yang langsung direct gitu ya, menggunakan dari energi atau BBM ini. Salah satunya untuk transportasi misalnya, yang transportasi kita tahu juga berhubungan dengan pasar-pasar komoditas yang lain, yang tentu ini juga akan mempengaruhi terhadap optimalisasi atau juga produksi dari komoditas itu sendiri, termasuk juga harga di pasar-pasar sektor atau di sektor-sektor yang memang menggunakan oil ini ya. Nah, kemudian hampir semua komoditas ya atau sektor itu naik gitu ya. Jadi mulai pangan, kemudian juga makanan ya, ekstraksi, termasuk di situ di dalamnya gas ya, yang sekarang juga gas mulai naik nih ya, mulai dirasakan ya. Kemudian juga pangan processing ya, atau industri pangan juga mulai naik lah.
Ya, jadi hampir semua sektor itu akan naik. Ya, akan naik. Ya. Akibat apa? Kenaikannya memang didorong transmisinya dari oil dulu ya, dari minyak dulu. Karena minyak itu berpengaruh terhadap hampir semua sektor gitu ya, akibat dari angkutan, transportasi dan juga logistik. Ya, termasuk daging juga ya. Sekarang sudah mulai naik ya, apalagi menghadapi Lebaran ya atau puasa kemudian Lebaran, kita bisa terjadi inflasi, saya kira ya, dari volatilnya sangat mungkin gitu ya. Nah, maka tentu kondisi ini kan pemerintah mesti antisipatif gitu ya, terkait dengan kemungkinan terjadi kenaikan berbagai komoditas yang sangat memungkinkan ini dalam jangka pendek akan terjadi gitu ya. Apalagi perang antara Ukraina dan Rusia ini juga kita masih unpredictable sampai kapan dan berapa lama. Nah, terhadap produksi komoditas, kalau tadi harganya naik, nah, tetapi produksi komoditas juga memang berbeda-beda ya. Kalau minyak produksinya untuk di Indonesia akan naik gitu ya, dorongan dari peningkatan apa namanya harga ya. Dan bagi kalangan bisnis mungkin nanti Mas Heri akan menjelaskan berkaitan ini ya. Nah, ekstraksi juga akan naik ya, yang di dalamnya itu ada listrik dan ada gas gitu. Nah, tentu ini apa namanya kenaikan jumlah produksi ini, apalagi dengan harga naik gitu ya, bagi pelaku usaha ini kan sebenarnya windfall profit lah gitu ya. Jadi harga naik, di sisi lain produksi juga naik, tentu akan mendapatkan profit kan bagi pengusaha atau juga bagi pelaku-pelaku usaha di sana. Termasuk juga konstruksi ya, pemanfaatan konstruksi juga akan naik ya. Karena memang dibutuhkan berbagai infrastruktur dan logistik ya di dalam mendorong produksi ini. Nah, jumlah output yang dihasilkan kalau dilihat dari kacamata dunia begitu ya, bahwa Indonesia ini secara agregat ya, kalau kita lihat tadi jumlah outputnya memang untuk beberapa komoditas naik ya, termasuk ekstraksi, oil dan juga utilitas atau jasa konstruksi begitu. Nah, tapi secara agregat memang ternyata ketiga komoditas ini, kenaikan komoditas ini juga mendorong kenaikan output secara nasional ya. Ya meskipun relatif tidak besar, tapi setidaknya secara agregat sangat signifikan ya, hampir 0,081. Apa artinya ini? Artinya ini tentu kalau output ini memiliki nilai tambah, maka GDP kita ya juga akan naik gitu ya. Dan tentu ini akan mempengaruhi terhadap perubahan nilai dari GDP dan juga kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kemudian bagaimana kinerja investasi? Nah, investasi kalau dilihat dari angkanya ya, Indonesia masih mending ya, positif gitu, tidak negatif dibanding dengan beberapa negara lain gitu, yang apalagi Ukraina sama Rusia investasi itu langsung hancur ya. Ukraina itu sampai hampir 41%, kemudian Rusia hampir 3% ya, langsung ngedrop lah begitu turunnya. Indonesia masih, artinya investor masih tergerak lah untuk berinvestasi di Indonesia, masih ada. Nah, kemudian ekspornya, perdagangan ekspor untuk di Indonesia sendiri memang sepertinya akan turun nih ya, sebesar 0,11%. Jadi kemungkinan ke 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 Ukraina maupun ke Rusia ya akan terjadi penurunan ya, pun juga ke dunia tentu ini. Karena bisa jadi beberapa komoditas yang selama ini diekspor ke kedua negara ini ya terdistorsi gitu terkait dengan sistem logistiknya. Karena tentu supply chain, global supply chain dan global value chains-nya juga akan terpengaruh gitu ya. Makanya nanti akan berpengaruh juga terhadap nilai tambah dan pembentukan gross domestic brutonya. Nah, termasuk juga impor saya kira ya. Jadi wah, apa ini?
Mas ini ada yang bisa ini nggak? Ini kok ada ini ya? Waduh, ada yang ini nih. Sebentar, Mas Rizal boleh ditutup dulu nggak share screen-nya? Ya? Oke. Jadi kayaknya ada yang Hack nih, yang iseng. Kita lanjutin ya. Nah, itu masuk lagi nih, Mas. Cek aja, Mas, siapa yang masuk nanti di itu aja. Di remove aja kalau enggak. Di remove aja, Mas. Sudah ya? Kita lanjutkan ya. Kita coba. Sebentar, Mas. Oh, okay. Belum. Ntar dulu. Okay. Minta tolong dibuat aja lembaganya Paras kalau misalnya masuk atas nama lembaga juga gitu. Biar kita tahu. Oke, kita lanjut. Ntar dulu, Mas. Sebentar, Mas, lagi di... Sudah bisa? Sebentar, Mas. Belum, Mas. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mohon yang iseng gitu ya, atau tidak konstruktif, saya kira lebih bagus tidak mengganggu lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dampaknya ya terhadap investasi, tadi saya kira investasi kita tetap positif gitu ya, meskipun angkanya relatif kecil, tetapi setidaknya ini menunjukkan bahwa investasi kita masih bisa menarik ya investor gitu.
Nah, termasuk juga tadi ekspor kita memang terjadi penurunan untuk Indonesia 0,11%, dan ini ya akibat dari perang ya, termasuk juga harga oil ya. Tapi besar kemungkinan ekspor ini disebabkan oleh penurunan ini mengkompensasi ya dari kenaikan harga minyak ya, yang lebih kecil ya dibanding dengan peperangan. Jadi peperangan itu justru memberikan dampak yang justru lebih besar ya di dalam mengurangi ekspor kita, menurunkan ekspor kita. Nah, kemudian impor. Nah, impor kita memang positif gitu ya, tetapi besarannya masih jauh lebih kecil dibanding ekspor. Artinya kita masih punya harapan lah gitu ya, dengan adanya arah impor yang masih positif. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa Indonesia dalam mendorong output, karena output tadi juga beberapa komoditas yang relatif meskipun peningkatannya tidak seragam gitu ya, tidak meningkat semua, tetapi setidaknya masih banyak beberapa komoditas impor ya untuk mendorong aktivitas ekonomi ya, khususnya membentuk untuk memproduksi output yang orientasi ekspor maupun di domestik gitu. Nah, kemudian bagaimana terhadap perubahan nilai GDP? Nah, ini saya kira dengan adanya harga harga minyak naik, memang dilematis. Sisi lain itu menjadi windfall profit nasional kita, bahkan mendongkrak penerimaan dari pajak ekspor maupun impor kita sebenarnya ya. Tetapi dengan adanya perang ya, kalau dulu sebelum perang gitu ya, sampai akhir tahun ya 31 Desember 2021 kita masih betul-betul barokah gitu ya dengan kenaikan harga komoditas dan minyak ini gitu. Nah, terutama beberapa komoditas tambang ya. Nah, tetapi untuk kenaikan harga oil ini ternyata bagi Indonesia juga memberikan keberkahan nih gitu ya. Sisi lain memang aktivitas perdagangan terganggu, tetapi setidaknya nilai GDP ya atau devisa yang masuk begitu masih mendongkrak ya terhadap nilai GDP kita ya. Jadi GDP kita kan tentu salah satunya dari penerimaan negara gitu. Nah, tetapi untuk pertumbuhan ekonomi gitu ya, real atau GDP realnya kita memang turun nih ya. Kita turun di 0,014 dengan peperangan dan harga ini akibat dari tentu saja transmisi dari kenaikan oil ya, maka tentu akan mendorong terjadinya inflasi ya, karena beberapa komoditas yang memberikan volatilitas inflation ya ini juga sudah mulai bergerak ya, dan ini terutama minyak, kemudian gas, daging gitu ya, yang pelan-pelan dimungkinkan komoditas-komoditas bahan pokok bisa meningkat, apalagi menghadapi bulan puasa, kemudian lebaran yang secara gradual dan musiman juga sering terjadi peningkatan harga gitu, apalagi kondisi saat ini di tengah pandemi lagi gitu ya. Dan ini tentu ini akan memberikan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi kita ya dalam jangka pendek. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan ya, diukur dengan equivalent variation ya, dan menunjukkan apa itu equivalent variation, yaitu menunjukkan kesejahteraan rumah tangga ya yang dilihat dari sisi konsumsi salah satunya ya. Dan ternyata Indonesia akan kehilangan ya, memang kalau dibanding dengan negara-negara di dunia gitu ya, Indonesia termasuk yang ya cukup paling kecil ya kalau dilihat dari angkanya ya, meskipun ini disagregasi ya. Kalau di Indonesia sendiri itu 72 juta US dollar akan loss gitu ya.
Tapi kalau di Oseania ya, di negara-negara Oseania itu turun 82 juta US dollar. Nah, bahkan di Rusia sendiri yang terjadi peperangan itu bisa bayangkan ya 30.000 juta ya. Bahkan di Ukraina 6 ribuan ya, 6.000 juta US dollar akan turun kesejahteraannya. Artinya apa? Secara agregat atau juga kue ekonomi kita juga akan akan terganggu ya melalui turunnya konsumsi rumah tangga kita. Dan itu di awal saya kira tadi saya sudah sampaikan, penurunan konsumsi akan menurun ya akibat dari kenaikan berbagai harga komoditi strategis. Saya kira itu dari kami ya, dari kajian dampak perang dan kenaikan dan diiringi oleh kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi perekonomian kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Rizal atas pemaparannya. Jadi tadi kalau bisa di recap sedikit bahwa pengaruhnya relatif kecil gitu ya, dan untuk beberapa sektor justru mengalami peningkatan gitu ya, positif bergeraknya dari perang Rusia dan Ukraina ini. Baik, sebelum ke pembicara selanjutnya yaitu Mas Heri, kepada Bapak Ibu sekalian yang bergabung di sini, kami mohon untuk mencantumkan nama institusinya pada namanya. Kemudian selain itu juga jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom chat atau raise hand pada sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan insya Allah di akhir sesi. Baik, kita lanjut saja ke pembicara selanjutnya. Kepada Mas Heri, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Riza. Mohon maaf di rumah saya, di tempat saya agak berisik, mudah-mudahan nggak mengganggu suara saya yang masuk ke presentasi ya. Ya, terima kasih tadi paparannya Mas Rizal, banyak insight yang bisa diperoleh gitu ya, dan saya akan coba melengkapi dari sisi perdagangan. Slide-nya bisa saya coba share screen. Baik ya, jadi banyak kekhawatiran dunia akibat invasi Rusia ini akan berdampak terhadap perang yang lebih luas lagi ya, karena kita tahu bahwa invasi Rusia ke Ukraina ini direspon seketika oleh Amerika Serikat dan sekutunya ya, anggota NATO yang akan membantu Ukraina. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk dunia akan perang yang lebih besar lagi seperti itu. Setidaknya ketidakpastian ekonomi itu sudah nanti akan terlihat gitu ya. Ketidakpastian ekonomi itu tentunya akan berdampak luas bagi aktivitas ekonomi di sektor real ya, khususnya ekspor impor. Ya. Slide saya terlihat ya. Terlihat, Mas. Oke. Ya, sebelumnya saya ingin melihat sekilas ekonomi Rusia dan Ukraina. Jadi kalau kita lihat ekonomi Rusia itu kan masuk ke G20 ya, G20 peringkat 6 terbesar kalau nggak salah ya, 6 terbesar. Kemudian GDP per kapita atau GNI per kapitanya 10.600 ya, belum mencapai 12.000. Kemudian kalau Ukraina masih relatif jauh lebih kecil ya kekuatan ekonominya di dunia. Namun kalau kita lihat hubungan ekonomi di antara negara-negara Eropa Timur ya, Rusia, kemudian Belarusia, Ukraina, dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet ini memiliki sejarah yang cukup panjang, dan diketahui mereka cukup erat dalam melakukan berbagai macam kerjasama dan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, khususnya di bidang perdagangan gitu. Jadi di antara negara-negara itu memang relatif lebih rendah ya hambatan perdagangannya, baik berupa tarif maupun non tarif seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat negara Rusia ini merupakan 20 besar negara pengekspor dunia,
Pertama tentu Cina, ya kedua Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Jepang. Indonesia di peringkat sekitar 31. Kemudian kalau kita lihat Ukraina memang masih jauh ya, bukan merupakan negara pengekspor utama di dunia ya, masih di urutan sekitar 50-an seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pangsa ekspor dan impor Rusia dan Ukraina ini juga, sebenarnya relatif kecil ya, karena pangsa ekspor dan impor di dunia kan dikuasai oleh Cina dan Amerika ya, kemudian Jepang, Inggris, kemudian di bawahnya itu jauh selisihnya ya, Singapura, Rusia, Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat meskipun kecil ya pangsa dagangnya terhadap total perdagangan dunia ya, sekitar belum sampai 2% lah Rusia juga, tapi Rusia ini memiliki komoditas strategis ya. Kita tahu bahwa Rusia ini merupakan salah satu penyumbang ekspor energi ya, komoditas energi terbesar seperti minyak bumi, gas, kemudian juga pangan ya, gandum. Nah, ini yang sangat-sangat strategis gitu ya. Banyak diekspor ke berbagai negara, bahkan Rusia itu merupakan negara dengan neraca perdagangan terbesar ketiga di dunia, dan neraca perdagangan Rusia itu separohnya disumbang oleh ekspor komoditas energi. Jadi kalau Rusia tidak mengekspor komoditas energi, bisa dibayangkan ekspornya pasti hancur seperti itu. Jadi Rusia sangat bergantung terhadap ekspor sektor energi seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa terlihat bahwa untuk minyak bumi ya, untuk minyak bumi Rusia menempati peringkat ketiga ya, keempat ya. Kemudian untuk gas ya, gas bumi juga Rusia menempati peringkat kedua. Jadi untuk dua komoditas strategis ini Rusia memegang peranan penting ya di dunia seperti itu. Ini menyumbang 50% terhadap, hampir 50% terhadap ekspor Rusia seperti itu. Jadi kalau Rusia nggak mengekspor komoditas energi, maka bisa dibayangkan sangat terdampak atau sangat memukul kinerja perdagangannya seperti itu. Kemudian ya ini tadi saya sebutkan, Rusia surplusnya cukup besar ya, peringkat ketiga di dunia di bawah Cina dan Jerman. Kemudian impor Rusia dan Ukraina dari negara asal, kita bisa lihat bahwa baik Rusia maupun Ukraina ini cukup bergantung terhadap impor dari Cina ya. Kemudian juga selain Cina, Rusia juga cukup bergantung terhadap India ya, Jepang ya, Inggris ya, kemudian juga Amerika ya, selain tentunya negara-negara tetangganya Rusia sendiri ya, seperti Belarusia, kemudian negara-negara Eropa Timur lainnya seperti itu. Ukraina sendiri sangat bergantung terhadap impor dari Rusia ya. Jadi 88,4% impornya Ukraina itu berasal dari Rusia seperti itu. Jadi kalau misalnya ada konflik, tiba-tiba Rusia tidak mau ekspor lagi ke Ukraina, maka pastinya akan sangat terdampak bagi perekonomian Ukraina seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat peta perdagangan antara Rusia dan Ukraina di dunia, serta komoditas-komoditas strategis yang sangat menyumbang atau sangat mendominasi perdagangannya Rusia seperti itu. Nah, kemudian kalau bagi Indonesia sendiri ya, jadi kalau kita lihat ekspor Indonesia itu ke Rusia itu berapa banyak sih gitu ya. Nah, kita mungkin sudah biasa melihat bahwa ekspor dan impor Indonesia ini paling banyak tentunya ke Cina ya, kemudian ke Amerika Serikat, Jepang, Singapura, India. Nah, ke Rusia dan Ukraina ini memang kecil ya. Jadi ekspor kita ke Rusia itu pangsanya sekitar 0,6% ya terhadap total ekspor Indonesia gitu ya. Jadi hanya 0,1% juga nggak sampai gitu ya ekspor ke Rusia. Demikian juga ke Ukraina ya, 0,1% ekspor Indonesia itu ke Ukraina ya terhadap total ekspor kita. Kemudian importnya dari Rusia dan Ukraina sama-sama menyumbang 0,7% terhadap total impor Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang nggak besar ya, 1% juga nggak nyampe ke mana ekspor kita langsung ya, ke Rusia dan ke Ukraina gitu ya. Namun Rusia, karena tadi kan kita lihat bahwa Rusia dan Ukraina ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Cina. Nah, maka
yang bisa dilihat di sini adalah dampak tidak langsung ya. Apabila Rusia mengurangi permintaan ataupun Rusia dan Ukraina mengurangi importnya dari Cina, nah ini pasti akan sedikit banyak terdampak bagi Indonesia karena Cina juga merupakan destinasi utama ekspor kita, salah satu destinasi utama ekspor Indonesia seperti itu. Jadi di situ peta dagangnya. Jadi sebelum langsung ke Ukraina, Rusia, kita ke Cina dulu, mampir diolah oleh Cina, kemudian diekspor ke Rusia dan Ukraina seperti itu, sehingga nanti dampaknya adalah ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan utama kita yang juga merupakan tujuan utamanya Rusia dan Ukraina seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat ini juga tadi sudah disampaikan Mas Rizal ya kalau nggak salah. Jadi bagi Rusia sendiri tentunya akan terdampak ya, ekspor Rusia turun 3,59%, kemudian impornya juga turun ya karena tadi asumsinya adalah ada penurunan permintaan akibat konflik ya, invasi Rusia ke Ukraina, kemudian juga ada gangguan logistik ya yang diakibatkan karena adanya perang di situ, kemudian kenaikan harga minyak. Nah, kemudian kalau kita lihat bagi Ukraina sendiri ya importnya mengalami penurunan tapi ekspornya masih positif. Nah, kenapa bisa positif ekspornya Ukraina? Nah, ini bisa mungkinkan karena negara mitra utama Ukraina ya itu merupakan negara tetangganya sendiri yang masih melakukan permintaan terhadap impor dari Ukraina seperti itu. Jadi karena pangsanya terhadap terhadap pangsa di dunia masih kecil, jadi Ukraina lebih tergantung sama negara-negara tetangganya sebenarnya, Belarusia, kemudian juga Rusia, kemudian negara-negara Eropa Timur lainnya dan beberapa negara Eropa Barat ya, Jerman dan Italia setelah Perancis seperti itu. Jadi ekspornya masih positif seperti itu. Jadi kalau kita lihat apakah perang ini benar-benar menghancurkan ekspor impor Rusia dan Ukraina? Jadi saya rasa tidak demikian gitu ya. Tetap masih ada kegiatan perdagangan, namun memang terganggu gitu ya akibat mungkin adanya industri yang melakukan kontraksi, yang mengalami kontraksi gitu ya. Kemudian juga jalur perdagangan yang terganggu, pelabuhan, logistik yang terganggu akibat adanya aktivitas dari invasi militer dan seterusnya. Jadi masih ada kegiatan ekspor impor walaupun memang akan jauh lebih sedikit gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana strategi perdagangan Indonesia untuk memitigasi dampak invasi Rusia ke Ukraina tersebut. Nah, tadi karena ya dampaknya adalah tidak langsung, jadi kita ekspor bahan baku ke Cina, ke Jepang, ke India gitu. Untuk selanjutnya ketiga negara tersebut ekspor produk konsumsi ke Rusia. Nah, maka kita harus fokus ya. Pertama fokus terhadap negara ekspor, tujuan ekspor utama kita, negara tradisional ekspor, pertahankan pangsa pasar dengan lebih banyak mengekspor produk barang konsumsi. Jadi kalau kita ekspor bahan baku untuk selanjutnya diolah menjadi barang konsumsi di Cina misalnya, maka itu sudah pasti akan terganggu ya karena permintaan dari Rusia dan Ukraina akan menurun seperti itu, permintaan impornya dari Cina. Nah, agar kita tidak terpengaruh ya atau kita bisa meminimalisir dampak, maka kita harus banyak memproduksi atau mengekspor ya. Kita harus banyak mengekspor produk barang konsumsi yang langsung ke negara tujuan ekspor kita seperti itu, sehingga kita bisa meminimalisir dampak yang secara tidak langsung tadi seperti itu. Kemudian tentu saja mendiversifikasi ekspor produk yang bernilai tambah tinggi ke destinasi utama dan destinasi baru di mana pemerintah saat ini banyak melakukan inisiasi kerjasama perdagangan. Kemudian juga tadi ya karena kita dengan Ukraina itu kita defisit ya, jadi kita dengan Ukraina itu neraca perdagangan kita defisit ya tidak besar ya, sekitar 600 jutaan ya dolar Amerika. Kemudian ini juga jadi peluang untuk mengatasi defisit dengan Ukraina dengan cara ya tadi lebih banyak mengekspor melalui negara-negara tetangga Ukraina misalnya.
kemudian juga menjalin kerjasama bilateral yang lebih erat dengan negara-negara mitra utama Rusia dan Ukraina ya. Jadi kalau kita mau masuk ke negara yang lagi konflik kan kita nggak langsung ekspor ke sana, ya kita nitip lewat tetangganya mereka gitu. Jadi kita bisa melakukan kerjasama bilateral yang lebih erat dengan kayak Belarusia, kayak apa mungkin negara-negara di Eropa Timur, ada Latvia, Estonia, kemudian dan yang lain-lain ya, bisa melakukan kerjasama agar kita bisa meningkatkan ekspor ke kawasan tersebut. Ya, kemudian tentu saja pemerintah melakukan adjustment terhadap kebijakan fasilitasi perdagangan untuk memitigasi dampak negatif dari invasi Rusia. Ya, seperti misalnya fasilitasi yang saat ini sedang diberikan oleh pemerintah, tentu saja harus ada penyesuaian gitu ya, penyesuaian akibat adanya mungkin perubahan peta dagang dunia seperti itu. Nah, seperti apa nanti fasilitasinya tentu harus dilihat lagi secara lebih lanjut ya, lebih dalam sehingga fasilitasi dagang ini bisa dioptimalkan pemanfaatannya bagi eksportir dan dunia usaha seperti itu. Jadi kurang lebih demikian dari saya. Memang dampak langsungnya tidak terlalu besar, tapi dampak tidak langsungnya itu kemungkinan ada tadi ya, terlihat dari ekspor Indonesia yang turun ya, dampaknya ekspor kita turun. Kenapa turun ya? Karena ekspor Cina juga turun ternyata ya. Ekspor Cina turun dimungkinkan akibat dari turunnya permintaan impor Rusia dan Ukraina asal Cina ya, sehingga permintaan bahan baku dari Indonesia ke Cina ini juga akan menurun. Nah, sehingga untuk mengatasi hal itu ya kita jangan ekspor bahan baku, jangan mentah gitu ya ke berbagai negara. Nah, kita mulai memperbanyak ekspor produk barang konsumsi yang memiliki nilai tambah seperti itu. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Heri atas pemaparannya. Tadi menambah insight juga ya dari melengkapi tadi dari Mas Rizal. Kemudian tadi juga Mas Heri membahas lebih detail lagi bagaimana transmisinya lewat ekspor gitu ya, terutama pengaruhnya ke Indonesia gitu. Baik, langsung saja ke pembicara ketiga, yaitu Bang Abdul Manaf Pulungan. Sebelumnya saya mau memberikan informasi bahwa nanti pada sesi tanya jawab, silakan untuk raise hand saja, karena kolom chatnya ditutup. Kolom chatnya ditutup, jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan nanti di sesi terakhir bisa raise hand ya. Baik, kepada Bang Abdul Manaf Pulungan, saya persilakan. Sebentar.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ada kendala teknis. Kita sambil menunggu dulu Bang Ucoknya kembali lagi ke ruang memberikan informasi kembali bahwa nanti pada sesi tanya jawab sudah ditutup. Baik, mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf tadi tiba-tiba komputer saya itu nggak bisa dipakai, jadi harus pindah ke laptop dulu. Jadi agak ada sedikit waktu untuk memperbaiki. Gimana Teh? Bisa saya mulai apa gimana? Iya, silakan Bang Ucok langsung aja. Bisa. Oke. Saya share slide dulu ya. Ini share slide-nya di sini. Baik, saya hari ini kebagian untuk yang dampak harga minyak terhadap sektor moneter di Indonesia. Jadi 3 hal yang nanti akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana transmisi dampak kenaikan harga minyak. Terus bagaimana aspek moneter dan keuangan, dan yang terakhir adalah aspek sektor real yang akan disampaikan lebih singkat dari teman-teman yang sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan ada 4 sebetulnya yang menjadi tekanan dari ekonomi global yang mulai terjadi di 2021 sampai 2022. Yang paling merah itu memang adalah politik dan keamanan dari Ukraina yang bertransmisi ke ekonomi-ekonomi di negara-negara lain. Ada juga perkembangan sektor energi dan komoditas yang secara tidak langsung terpengaruh oleh invasi Rusia ke Ukraina, karena sebagaimana disampaikan Heri tadi bahwa
Rusia itu menjadi salah satu produsen utama minyak dan gas dunia. Terus yang ketiga ada sektor moneter yang terlihat dari rencana kenaikan the Fed Fund Rate dan pandemi yang masih saat ini berlangsung. Jadi kalau kita perhatikan 4 hal ini menjadi determinan dari pemulihan ekonomi global di 2022, sehingga kalau 4-empatnya secara bersamaan bergejolak, ekonomi global akan sulit untuk pulih ke posisi sebelum krisis pandemi. Ini dampak inflasinya kita lihat sebetulnya kalau dari sisi harga sempat kenaikan harga di 2014 yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan 2022. Kalau di 2022 itu lebih kepada ada peningkatan permintaan dari harga minyak karena pemulihan ekonomi global mulai terjadi dan invasi dari Rusia ke Ukraina. Sementara di 2014 itu juga karena ada lebih kepada masalah demand dan supply dan ego sektoral antara negara-negara OPEC dan OPEC saat itu. Jadi di sini terlihat faktor dari global berupa politik itu cukup terasa di 2022 gitu ya. Ini yang sempat kami diskusikan di internal bagaimana dampak transmisi dari kenaikan harga minyak terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama tentu dari nilai tukar, karena nilai tukarlah yang menjadi jalur utama dari dampak kenaikan harga minyak dunia. Yang kedua inflasi, bisa imported inflations dan inflasi domestik, sektor real, dan persepsi. Dari sisi nilai tukar dampaknya akan terlihat bagi sektor fiskal, terutama adanya lonjakan cicilan utang pemerintah, khususnya utang-utang yang berdenominasi mata uang asing, karena 65% utang kita itu dalam bentuk dolar. Sementara swasta juga akan terpengaruh yang sama. Kemarin saya sempat baca di Bisnis Indonesia ada ulasan tentang bagaimana resiko dari utang swasta di Indonesia yang semakin meningkat sejalan dengan lonjakan dari rencana kenaikan Fed Fund Rate yang akan mempengaruhi kenaikan suku bunga global gitu ya. Cukup bagus analisisnya. Terus inflasi, ada mungkin kenaikan inflasi inti khususnya di provinsi-provinsi yang penghasil minyak, karena secara tidak langsung seperti Kalimantan ketika harga komoditas naik, ekonomi masyarakatnya akan meningkat dan itu akan berdampak terhadap lonjakan inflasi inti. Namun demikian secara keseluruhan kenaikan inflasi ini akan berpengaruh terhadap bagaimana bank sentral akan merespon kenaikan tersebut. Biasanya akan dilakukan dengan penyesuaian suku bunga acuan yang rencananya dilaksanakan di semester kedua 2022 yang bisa mungkin lebih cepat kalau situasinya memburuk gitu ya. Kenaikan suku bunga acuan akan ditransmisikan suku bunga kredit, investasi turun dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Kita melihatnya dari bagaimana kebergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan bahan penolong. Jadi kalau depresiasi rupiah terjadi, maka impor semakin mahal, maka industri pun akan mengimpor lebih sedikit, kecuali untuk industri-industri yang telah melakukan hedging gitu ya. Yang terakhir adalah persepsi. Bagaimana kita lihat, kadang kita nggak ngerti apa yang terjadi, tiba-tiba persepsi berubah, terjadi capital outflow yang besar di negara-negara berkembang, menekan nilai tukar, yang pada akhirnya merugikan ekonomi di negara-negara yang membutuhkan likuiditas yang sangat tinggi, khususnya dari dolar. Namun perkembangan terakhir kan sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia lewat LC, kalau tidak salah, bukan LC, intinya ada transaksi antar negara yang tidak perlu melalui US dollar, sehingga transaksi perdagangan dan investasi hanya menggunakan mata uang dua negara yang bersangkutan. Persepsi juga akan berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah menerbitkan surat utang negara, karena ketika persepsinya memburuk, tentu akan menyebabkan kredit default swap-nya meningkat dan akan membutuhkan yield yang lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko yang mampu dikelola oleh investor atau risk premium.
Data ini akan menjelaskan bagaimana sebetulnya perkembangan harga atau bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan harga minyak. Kita berpengalaman di 2013, 2014, dan 2015, bagaimana harga minyak itu menaik signifikan dan pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Khususnya di 2013, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari 6,23 di 2012 menjadi 5,78 dan mencapai 4,79 di 2015. Dibandingkan dengan 2021 dan 2022, memang salah satu yang membedakan situasi saat ini adalah porsi dari alokasi subsidi energi pemerintah itu relatif lebih rendah dibandingkan 2013, sehingga bukan tidak berdampak material terhadap ekonomi nasional, tapi biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mengeluarkan subsidi energi di 2022 ini akan relatif lebih rendah ketika kita komparasikan dengan 2013. Ini pertumbuhan ekonomi dan inflasi, terlihat juga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu terpengaruh signifikan ketika inflasinya naik. Karena di Indonesia itu terlihat bahwa kita tidak bisa membatasi ketika suatu peristiwa terjadi hanya terpengaruh ke satu inflasi. Biasanya akan terkerek inflasi-inflasi yang lain. Misalnya 2013 ketika inflasi naik atau kenaikan harga minyak terjadi, inflasinya semuanya naik. Inflasi jenis inflasi baik inti, tentu kalau administrate pasti naik karena itu adalah inflasi yang diatur pemerintah, harga-harga yang diatur pemerintah. Volatile food juga terjadi kenaikan karena ketika harga minyak naik, tentu biaya transportasi juga akan naik, sehingga produksi juga akan turun. Apalagi di Indonesia dikenal dengan infrastruktur yang buruk, sehingga lalu lintas barang-barang kebutuhan pokok itu cenderung terbengkalai ketika infrastrukturnya tidak mendukung, gitu ya. Nah, ini bagaimana asosiasi atau hubungan antara harga minyak dan nilai tukar. Terlihat nilai tukar kita itu sempat depresiasi luar biasa di 2013 dari dari 9.670 di 2012 menjadi 12.189 di 2013. Harga minyak saat itu naik dari 88 ke 97. Memang kalau kita perhatikan data yang seperti ini tidak terlihat hubungan langsung, tapi biasanya ada gap atau lag antara kenaikan harga minyak dengan transmisinya ke nilai tukar, khususnya di Indonesia. Nah, bagaimana dampak kenaikan harga minyak ke sektor fiskal? Kita melihatnya dari transmisi depresiasi rupiah. Di 2022, pemerintah harus bayar utang pokok itu 6,36 miliar US dollar. Ini ada datanya, saya ngambil dari Bank Indonesia. Ada juga jatuh temponya kapan, nilainya berapa, kuponnya berapa. Nah, ini kan tentu penyusunan data ini atau data ini disusun berdasarkan asumsi makroekonomi setiap tahunnya. Sehingga kalau dia meleset dari asumsi yang ada, tentu akan menyebabkan biaya tambahan bagi pemerintah, baik untuk bunga maupun pokok yang harus dibayar. Di data APBN 2022 itu ada angka yang melihat seberapa besar sensitivitas dari perubahan ekonomi, data-data makroekonomi karena adanya perubahan dari sisi eksternal maupun domestik, gitu ya. Ini akan relatif sangat berat jika memang terjadi depresiasi rupiah. Bisa saja 6,36 miliar ini bisa menembus angka yang lebih tinggi ketika depresiasi rupiah itu sangat terjadi signifikan di 2022. Tapi kita tidak berharap seperti itu tentunya. Nah, ini bagaimana dengan dampak dari nilai tukar dan pembayaran bunga utang. Jadi yang saya kasih panah ini artinya selisih nilai tukarnya sangat tinggi antara target dengan realisasi.
Sementara yang garis-garis yang garis ini menunjukkan seberapa besar target dan realisasi pembayaran utang. Jadi kalau ini kan yang sebelah kanan untuk utang yang pembayaran bunga utang, artinya kalau dia di atas 100% bermakna bahwa target pembayaran utang, bunga utang, target pembayaran bunga utang itu melebihi dari data yang ditetapkan di APBN. Terlihat bahwa situasi itu terjadi khususnya di tahun-tahun ketika depresiasi rupiah terjadi. Depresiasi rupiah itu terjadi ketika harga minyak naik. Misalnya 2013, 15, 18 itu kan terlihat bahwa selisih nilai tukarnya cukup tinggi dan harga minyak naik sehingga menyebabkan pembayaran bunga utang kita itu melebihi dari plafon yang ditetapkan di APBN. Nah, jika seperti ini skenario-nya, mungkin 2022 akan terjadi hal yang sama. Berikutnya, apa beban yang akan dihadapi oleh swasta sama seperti pemerintah. Jadi kalau kita lihat data ini di 2012 misalnya, APBN menargetkan rupiah 9.000, ternyata realisasinya 9.670. Jadi ada biaya yang harus ditambahkan oleh swasta untuk membayar cicilan utangnya sekitar 670 dari nilai utang yang ada. Yang sama juga terjadi di tahun-tahun berikutnya ketika harga minyak atau dorongan harga minyak menyebabkan depresiasi rupiah yang sangat signifikan. Misalnya 2013 sampai beda antara target dan realisasi 2.589, terus terjadi juga di 2014, 2015, 17 dan 18. Dan angka-angka ini menunjukkan bahwa situasi yang terjadi tahun-tahun tersebut adalah ketika harga minyak naik. Kecuali 2018 ada kenaikan the Fed Fund Rate dan kenaikan harga minyak juga terjadi di situ. Itu ya. Data-data ini bisa menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia itu memang sangat tergantung dari pergerakan harga minyak. Secara tidak langsung bertransmisi ke variabel ekonomi moneter di domestik. Nah, jika harga minyak terus naik, itu akan menyebabkan akan mengancam yang namanya neraca transaksi barang, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia itu penyusun neraca transaksi berjalan yang surplus hanya adalah neraca barang. Hanya itu yang surplus dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalau barangnya ekspor tidak mampu memenuhi impor barang, itu akan menyebabkan neraca barang kita akan defisit. Kita lihat dari 2012 neraca transaksi berjalan kita itu defisit 24 miliar US dollar. Sementara dari pergerakan tahun berikutnya juga menunjukkan yang sama. Jadi dari slide ini menunjukkan bahwa kita harus memang fokus memacu neraca transaksi barang karena barang inilah yang menjadi penopang neraca transaksi berjalan. Kita lihat neraca jasa dari awal sampai sekarang belum pernah surplus, demikian juga neraca pendapatan, di mana neraca pendapatan ini berisi hasil-hasil investasi yang keluar ke Indonesia dari Indonesia, baik investasi portofolio maupun investasi langsung, gitu ya. Angkanya terus meningkat, bahkan di 2021 mencapai 25 miliar US dollar. Walaupun kemarin kita transaksi berjalannya surplus 3,3 miliar, tapi neraca pendapatan ini kita nggak beres-beres nih sama neraca jasa, gitu ya. Nah, perbedaan 2021 dengan 2013 kita lihat dari investasi asing di Indonesia yang nanti pada akhirnya akan menentukan seberapa dalam depresiasi rupiah yang terjadi. Di bagian atas kita melihat bahwa subsidi energi memang menurun dari 3,83% dari GDP menjadi 0,66% dari GDP di 2021.
Sementara itu untuk porsi dari asing di SBN juga menurun dari 32 menjadi 19. Asing di pasar saham juga turun dari 60% ke 41. Dan porsi dari asing di utang kita juga menurun dari 53 menjadi 49. Jadi kalau dari data ini memang situasi 2021 relatif lebih baik dibandingkan 2013, tapi tidak tertutup kemungkinan rupiah terdepresiasi karena memang kalau di negara-negara berkembang itu akan sangat rentan dari pembalikan modal, gitu ya. Yang terakhir slide saya menunjukkan bagaimana pergerakan dari kredit default swap dan resiko yang ada di Indonesia dan negara-negara sekawasan. Jadi terlihat bahwa ketika terjadinya kenaikan harga minyak di 2015 itu kredit default swap kita naik sangat tinggi sampai hampir menembus 250 gitu ya. Sementara negara-negara lain itu masih relatif rendah di bawah kita. Nah, ini menunjukkan ketika kredit default swap tinggi, maka pemerintah harus mengkompensasinya dengan yield yang lebih tinggi dalam lelang SBN. Nah, ketika itu meningkat, pada akhirnya akan menyebabkan beban fiskal semakin berat. Jadi, kalau kita simpulkan, gejolak kenaikan harga minyak ini bukan ringan bagi Indonesia, karena transmisinya sangat dalam, lewat nilai tukar, lewat inflasi, lewat persepsi sektorial dan risiko-risiko lainnya. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi penjelasan dari Bang Ucok komprehensif sekali ya. Jadi kalau kita tadi lihat dari pemaparan Mas Rizal itu hasil perhitungan JITEX secara umum gitu ya, bagaimana dampak perang Ukraina dan Rusia itu kepada beberapa negara termasuk Indonesia tadi, ada dari konsumsi rumah tangga, konsumsi negara, kemudian harga minyak, ekspor, investasi, impor, GDP dan GDP real gitu ya, bagaimana ke Indonesia itu ternyata yang GDP realnya itu berdampak akan negatif gitu ya, melalui transmisi kenaikan minyak tadi disebutkan. Kemudian tadi dari Mas Heri juga lebih mendetail kepada sektor bisnis gitu ya, investasi, bagaimana ekspor, dampak ekspor, dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap ekspor di Indonesia secara tidak langsung karena Rusia merupakan Cina merupakan transmisinya adalah ekspor impor dengan Cina ya, karena Cina melakukan ekspor impor ke Rusia dan Ukraina cukup besar, kemudian bahan bakunya dari Indonesia, transmisinya dari situ. Jadi maka tadi juga disebutkan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memitigasi agar ekspor kita tidak terlalu terdampak gitu ya, agar ekspor kita masih positif gitu. Kemudian tadi Bang Ucok ditutup oleh Bang Ucok dari sisi moneter tadi komprehensif sekali bagaimana peningkatan harga minyak ini bisa berdampak pada tadi bunga kepada utang baik swasta dan pemerintah, kemudian bagaimana inflasi juga akan mempengaruhi inflasi, mengalami pertumbuhan, dan sektor real juga akan terdampak dari peningkatan harga minyak ini gitu ya. Baik, mungkin itu recap dari saya sedikit dari penjelasan dari 3 narasumber yang sudah memaparkan mengenai materinya di diskusi kali ini. Baik, sebelumnya tadi udah ada pertanyaan dari Pak Sarwinoto Atmojo, kemudian yang sudah raise hand saat ini adalah Mbak siapa ini? Sebentar. Mas atau Mbak ya, Jati dari Warta Ekonomi. Nanti setelah oke. Pak Sarwi udah ada di sini. Baik, saya open mic pada Pak Sarwi, silakan untuk tadi sudah di kolom chat sudah bertanya lebih dahulu, silakan untuk Pak Sarwi
untuk Ya, terima kasih. bertanya. Baik, silakan. Saya tadi sebetulnya sudah menulis pertanyaan melalui chat ke Ya. Pak Rizal, terutama pertanyaan saya terkait dengan masalah aspek geopolitik, Pak Rizal. Ya. Nampaknya kan sekarang ini semua negara yang mendukung Rusia kan nyaris jumlahnya kan sedikit. Nah, negara-negara ASEAN ini nampaknya dalam posisi tertekan untuk ikut melakukan embargo ekonomi kepada Rusia. Nah, itu apakah risiko itu cukup real dari kacamata Pak Rizal? Terima kasih, Pak. Baik, Pak Sarwi, terima kasih pertanyaannya. Mas Rizal, saya tahan dulu, jangan dulu dijawab. Siap. Kita dengarkan dulu dari Mbak atau Mas Jati ini, nanti kita baru, saya buka dulu untuk 3 penanya, nanti baru dijawab ya. Baik, untuk Mas atau Mbak Jati ya, ini dari Warta Ekonomi, silahkan. Iya, udah kedengaran belum, Mbak? Ya, sudah. Oh, maaf ya tadi, Mas. Baik, Iya, silahkan, Mbak. Mas. Ya, sebelumnya terima kasih untuk para panelis di sini. Sebelum aku mau tanya sedikit terkait dampak dari agresi militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina terhadap core bisnis yang di core bisnis BUMN di Indonesia khususnya. Apakah kan salah satunya kan membuat harga minyak dunia naik tuh. Nah, itu dampaknya akan parah atau enggak sih untuk Pertamina tersendiri yang notabene Indonesia sebagai net importer minyak terbesar gitu. Untuk itu dampak luasnya itu seperti apa, dan untuk APBN sendiri apakah bakal berdampak signifikan terhadap APBN Indonesia? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Jati. Saya buka satu lagi, kalau tidak ada saya akan langsung kepada para panelis, pada para pemateri hari ini. Baik, saya jawab dulu. Saya akan kembalikan dulu kepada para pemateri siang hari ini mengenai pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama adalah tadi mengenai geopolitik ya. Kepada Mas Rizal mungkin bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih, Teh Riza. Makasih banyak Pak Sarwi nih. Satu kehormatan dihadiri Pak Sarwi ini. Ya, mengenai bagaimana ya aspek geopolitik ya. Memang ini sangat berpengaruh saya kira terhadap kondisi tidak hanya aspek politik globalnya ya, artinya Indonesia ke mana begitu ya dorongannya gitu. Nah, tetapi tentu mestinya aspek ini bagi kita apalagi Indonesia kan punya prinsip ya, memiliki prinsip bebas aktif gitu ya. Tetapi tentu dengan mengedepankan perdamaian dunia kan begitu. Nah, tentu saja kondisi ini yang mestinya menjadi peluang dalam konteks ekonomi ya, dalam konteks ekonomi. Kalau kemudian berbagai negara ingin coba mensupport ya, terutama Amerika, apalagi hub politik Indonesia kan cenderung sekarang misalnya ke USA, di mana peran USA akan coba menekan negara-negara ASEAN untuk ikut begitu ya. Nah, tentu ini kan juga beresiko saya kira ya, beresiko dalam konteks mesti menghitung berapa diuntungkan atau berapa yang kerugiannya gitu ya dalam konteks ekonomi gitu. Termasuk juga saya kira dari aspek politik kita ya selama ini. Nah, kedua hal ini saya kira menjadi pertimbangan gitu ya, menjadi pertimbangan bahwa tentu akan memberikan dampak ya yang saya kira terhadap perdagangan ya, dan juga kondisi
keeratan politik kita dengan Amerika. Kalau kemudian kita mensupport gitu ya, atau kemudian mendukung USA ya, karena memang tekanan untuk mengembargo ya Rusia khususnya misalnya, ya tentu kita juga akan berhadapan juga dengan negara yang apa namanya punya dukungan kuat terhadap Rusia misalnya Cina gitu ya. Nah, dua hal ini kan jadi dilematis saya kira ya dari konteks itu. Nah, oleh karena itu maka tentu harus mempertimbangkan bagaimana risiko yang akan dirasakan oleh negara-negara ASEAN ya termasuk Indonesia. Kalau kemudian dilakukan embargo ya maka tentu aktivitas perdagangan kita juga akan terganggu gitu ya. Dan nyatanya kalau dilihat dari perhitungan kami ya GTAP ini menggunakan Global Trade Analysis Project yang terbaru, justru dengan terjadinya peperangan ini kemudian diiringi ya ini karena simulasinya itu berbarengan ini ya diiringi dengan atau secara bersama-sama dengan kenaikan harga minyak gitu ya dan nyatanya ini ternyata untuk Indonesia dari nilai GDP-nya naik gitu ya nilai GDP-nya naik karena dimungkinkan mendapatkan tambah peningkatan pajak seperti halnya tahun 2021 gitu karena adanya kenaikan harga komoditas dan juga energi gitu. Tetapi tentu dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita juga akan turun gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi dilematis. Terus bagaimana posisi Indonesia ya atas ini? Saya kira kita kan memang menjadi negara yang ingin selalu mengedepankan perdamaian ya sesuai dengan peraturan dan juga undang-undang kita. Ya. Maka perlu pendekatan-pendekatan agar tekanan ini setidaknya bisa mengimbangi gitu ya, mengimbangi agar kita tidak terbawa ke dalam dinamika geopolitik ini gitu ya. Karena saya kira memang ini tetap menjadi peperangan yang relatif sebagai titik di mana selama ini terjadi perang dingin ya antara barat dan timur ya. Dan rasanya ini menjadi salah satu titik yang memang harus terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah World War ketiga gitu ya, Perang Dunia Ketiga. Dan apakah kemudian Indonesia mau memposisikan pro mana kan gitu ya dengan tekanan Amerika ya tentu Indonesia sebaiknya kalau saya memandang gitu ya kita tentu kan mesti mempertimbangkan risiko tidak hanya aspek ekonomi tapi juga risiko politik ya juga menjadi pertimbangan yang paling penting. Saya kira itu Pak Sarwi ya. Baik, Mas Rizal, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Sarwi puas ya dengan jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Jati. Ini ada 2 pertanyaan dari Mas Jati. Pertanyaan yang pertama mungkin saya untuk Mas Heri, bisa dijawab Mas Heri, yaitu dampak invasi Rusia ke Ukraina ini terhadap core bisnis BUMN, bagaimana kemudian nanti yang kedua mengenai dampak dampak peningkatan harga minyak, dampaknya untuk Pertamina terhadap APBN itu bagaimana bisa nanti dijawab oleh Bang Ucok ya. Silakan kepada Mas Heri, bagaimana, apakah Mas Heri ada? Mas Heri adakah? Aku dulu aja teh kalau gitu. Oke, kalau gitu Bang Ucok aja langsung ya. Bagaimana dampaknya terhadap core bisnis BUMN, kemudian bagaimana Pertamina itu terutama untuk Pertamina, kemudian bagaimana
Oh iya udah tuh orangnya. Oh ya udah. Tadi nggak bisa Mas Heri udah di masuk. unmute tadi. Oke, siap. Oke. Jadi tadi Mas Heri pertanyaannya bagaimana dampak perang ini terhadap core bisnis BUMN Iya. gitu ya. Betul, ya. Pertama begini, kan dampak langsungnya itu kan relatif kecil ya, karena terlihat dari porsi ekspor maupun impor kita ke Rusia dan Ukraina yang memang kecil. Jadi direct impact-nya itu relatif lebih kecil dibanding indirect impact-nya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan dampak negatif yang disebabkan karena dampak tidak langsung itulah yang harus mitigasi gitu ya. Contohnya seperti Rusia ini kan merupakan negara penghasil minyak dan gas ya. Katakanlah Rusia mengekspor minyak atau gas ke Cina. Nah, di Cina itu minyak dan gasnya dijadikan input produksi bagi pabrik-pabrik di Cina misalnya. Nah, tapi karena itu terganggu, maka pabrik-pabrik di Cina kan juga nanti mungkin sedikit banyak mengalami gangguan sehingga ekspor kita ke Cina atau perdagangan kita ke Cina baik ekspor maupun impor itu juga mengalami gangguan. Nah, jadi kalau dilihat dari BUMN khususnya mungkin yang sektor energi ya, BUMN sektor energi, kemudian infrastruktur, yaitu dampaknya mungkin lebih tidak langsung ya, dampak tidak langsungnya. Sehingga memang yang perlu dilakukan adalah bagaimana mencari alternatif ya, alternatif katakanlah kalau selama ini kita mengimpor barang modal atau bahan baku yang secara tidak langsung melibatkan Rusia gitu misalnya. Nah, memang kita perlu cari alternatif gitu ya, melakukan hubungan perdagangan yang dengan negara-negara yang relatif tidak rawan konflik. Nah, kan biasanya kalau negara itu kan mencari mitra ekonomi yang resiko konfliknya sedikit gitu. Nah, yang resiko konfliknya tinggi, nah hubungannya agak dikurangin lah atau tidak terlalu banyak berhubungan baik dagang, investasi dan seterusnya. Tapi karena memang Rusia ini punya peranan strategis terhadap suplai energi dan pangan, jadi dampak tidak langsungnya tadi memang akan terlihat di situ seperti itu. Apalagi ya, mungkin itu ya. Sementara nanti kalau ini saya coba tambahkan. Baik, terima kasih tadi. Jadi dampak secara langsungnya tidak ada gitu ya menurut transmisi tadi ya untuk BUMN. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Bang Ucok, silakan untuk dijawab. Iya, terhadap dampak dari kenaikan harga minyak terhadap fiskal memang akan positif ya. Cuma kita perlu melihat juga bagaimana dampak yang dikeluarkan pemerintah juga dari subsidi yang harus dikeluarkan, ditambah lagi subsidi-subsidi energi yang akan terus meningkat ketika ada perbedaan antara realisasi harga minyak dengan asumsi yang ada di APBN. Pemerintah menetapkan 63 US dollar per barel di 2022. Sekarang udah harga minyak udah sekitar 100 US dollar, berarti ada sekitar 37 gap-nya. Itu yang harus ditutup pemerintah lewat Pertamina gitu ya. Secara umum dia positif, cuma ada juga kalkulasi-kalkulasi yang nanti menghitung margin positifnya itu berapa. Jangan-jangan margin positifnya itu tidak tinggi gara-gara kita target liftingnya itu gagal terus dicapai. Jadi data yang saya punya dari 2008 sampai 2020 itu target lifting minyak yang tercapai hanya di 2008. Target 927 tercapai 931. Setelah itu rata-rata tidak tercapai. Terakhir katakan data 2019 misalnya 775 targetnya, tercapainya hanya 754 gitu kan. Target liftingnya itu semakin rendah, yang awalnya 1 jutaan, sementara ke depan ke tahun-tahun ke sini malah ke 700-an. Itu pun tidak tercapai gitu ya. Ketika misalnya lifting itu tercapai dan semakin meningkat, harga minyak naik, itu malah akan memberikan dampak yang
signifikan bagi penerimaan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, jalurnya bisa lewat harga kenaikan dari pajak ya, pajak bagi korporasi, sehingga pemerintah memang bisa mendapatkan manfaat yang cukup tinggi dari windfall penerimaan pajak. Tapi nanti ada juga dana yang harus dikeluarkan berupa kompensasi dari perbedaan harga ekonomi dan harga pasar. Gitu Teh. Baik, tadi penjelasannya bahwa akan ada dampaknya terhadap APBN pasti, tapi perlu ada perhitungan-perhitungan mengenai kompensasi tadi ya, kompensasi dari perbedaan harga minyak dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Lilik Subaryati, SMA Giki 3 Surabaya. Pertanyaannya mungkin untuk Mas Rizal ya. Indonesia adalah negara anggota OPEC. Apakah tidak bisa memainkan perannya untuk menghindari dampak ekonomi ke Indonesia akibat invasi Rusia ke Ukraina? Gimana, Mas? Ya baik. Peran Indonesia di OPEC gimana? Ya, Indonesia sebenarnya sudah tidak punya peran lagi di OPEC ya, karena menjadi net importir ya untuk minyak. Jadi memang tidak punya pengaruh apa-apa lagi. Beda dengan dulu ya, sebagai eksportir ya, sekarang kan importir. Nah, karena memang kita sudah sudah di bawah lifting minyak kita gitu ya, sehingga kita memang tidak masuk lagi di OPEC. Nah, jadi kalau kemudian apakah kemudian organisasi OPEC ini punya peran dalam stabilisasi harga gitu? Saya kira justru negara eksportir minyak ini justru sebenarnya sekarang sedang withdraw profit sebenarnya ya, menikmati harga itu gitu. Apalagi dengan kondisi perang yang menjadi bagian dari saya kira demand menjadi naik gitu. Nah, ya termasuk Rusia ya. Rusia juga saya kira penghasil minyak yang sangat besar gitu. Dan ketika terjadi peperangan, maka pasar yang selama ini impor ke Rusia kan menjadi pasarnya negara-negara OPEC kan gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah Indonesia agak sulit gitu Indonesia dan tidak punya peran apa-apa lagi. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Rizal. Baik, tadi sesi 1 tanya jawab sudah kita lewati. Mungkin kepada Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan, silahkan raise hand. Bisa ditujukan ke pemateri yang mana, silahkan. Kalau baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Dinda dari CNBC Indonesia. Ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama adalah sekarang minyak itu tembus 110 per barel. Apa ancaman yang paling bahaya buat Indonesia? Kemudian apa saran dari Indef untuk pemerintah dalam mengantisipasi ancaman harga minyak dunia yang terus tinggi ini dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Mungkin untuk Bang Ucok bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, kalau untuk ancaman paling nyata ya nanti akan terlihat dari seberapa besar pemerintah menombok dari kebutuhan memenuhi kebutuhan yang ada di domestik ya. Tadi kan seperti yang dijelaskan tadi ada perbedaan harga ekonomi dan harga pasar yang harus ditutupi oleh pemerintah. Kalau dalam jangka panjang, pendek, dan menengah itu memang kita sekarang agak sulit kalau misalnya kita terus bergantung penerimaan negara dari sumber energi yang sudah di-ban di mana-mana. Itu misalnya harga minyak, batu bara, terus gas, segala macam. Itu kan sudah ada CPO 26 yang sudah mengarahkan ekonomi kita itu ke clean energy gitu ya. Kalau ini tetap kita jadikan jadi basis penerimaan negara, akan sulit kita sustain karena ini harga minyak harga komoditas ini naik,
karena memang ada faktor-faktor karena kenaikan permintaan, terus ada masalah geopolitik. Tetapi secara global, kalau nanti semua negara sudah migrasi ke clean energy, kita tidak bisa lagi memanfaatkan situasi yang ada gitu. Jadi memang awal-awal kita akan migrasi dari fosil energi ke energi terbarukan akan mahal dan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Apalagi dari data pemerintah itu bauran energi terbarukan itu masih sangat rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, terkait dengan pengaruhnya itu tentu nanti ke jalur nilai tukar ya, seperti yang kita jelaskan tadi di sebelumnya. Ketika nanti harga minyak ini melambung signifikan, kebutuhan bahan baku bagi industri tetap tinggi, khususnya untuk minyak, maka akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh korporasi atau industri untuk mengimpor satu barel dengan itu akan semakin mahal. Ketika harga mahal, tentu likuiditas yang dikeluarkan perusahaan itu dalam bentuk rupiah itu akan semakin banyak dan menyebabkan rupiah itu turun harganya dibandingkan dolar. Itulah yang menyebabkan imported inflation, dan pada akhirnya depresiasi rupiah ini akan menjalar ke variabel-variabel lainnya, misalnya tadi ke harga terhadap utang pemerintah, utang swasta. Nanti depresiasi rupiah akan direspon Bank Indonesia dalam hal menaikkan suku bunga acuan. Suku bunga acuan naik, itu akan menyebabkan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit juga akan naik, yang berdampak terhadap penurunan pertumbuhan kredit dan investasi. Muaranya terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tahun kemarin kita masih tumbuh 3,69. Nah, kalau misalnya harga minyak yang bergejolak, terus akan mempengaruhi bisnis korporasi, industri pengolahan melambat, lama-lama target 5,2 itu ya, 5,2% itu tidak akan tercapai karena situasi yang dihadapi industri itu akan semakin sulit. Satu, kalau The Fed menaikkan suku bunga acuan, dorongan terhadap penaikan suku bunga di perbankan itu akan terjadi 2 kali. Jika hanya awalnya kan ini skenario-nya hanya The Fed yang akan naik. Misalnya bank sudah membuat RRB, rencana bisnis bank, jadi sudah menetapkan faktor yang mendorong kenaikan suku bunga dalam suku bunga internalnya itu atau suku bunga di banknya itu hanya dari kenaikan suku bunga acuan. Nah, ini ada kenaikan tambahan faktor berupa kenaikan harga minyak dan geopolitik di Ukraine. Nah, itu yang kan dikalkulasi lagi oleh bank yang akan menyebabkan suku bunga di suku bunga kreditnya akan semakin tinggi. Begitu. Terima kasih, Teteh. Terima kasih Bang Ucok atas jawabannya. Tadi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Puas ya Mbak Dinda dari CNBC. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini, silakan jika ada pertanyaan bisa raise hand karena kolom chatnya sudah ditutup. Baik, untuk Mas Heri mungkin ya. Tadi strategi perdagangannya salah satunya adalah fasilitasi dagang. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas bentuk fasilitasi dagang yang bisa disupport oleh pemerintah itu seperti apa gitu kepada pebisnis, terutama untuk yang melakukan ekspor impor gitu. Silakan. Iya. Cukup beragam ya fasilitasi dagang. Pertama terkait dengan bagaimana fasilitasi pembiayaan ekspor, kemudian logistik, kemudian terkait dengan promosi ya, seperti itu ya, promosi dagang dan seterusnya. Bagaimana menjalin kerjasama dengan negara lain, kemudian dengan mengutamakan bagaimana pengusaha atau eksportir kita ini diberikan sosialisasi yang seluas-luasnya agar mereka mampu memanfaatkan, mengoptimalkan kerjasama perdagangan yang ada seperti itu. Nah, kendala di kita kan selama ini masih ada beberapa mungkin eksportir atau pengusaha yang tidak 100% mengetahui bagaimana mekanisme dari dari adanya kerjasama, misalnya bagaimana
teknis bagi kalau kita mau ekspor ke negara yang ternyata negara tersebut adalah mitra FTA kita, tapi ternyata mereka masih menemukan beberapa hambatan dan permasalahan akibat kurangnya persyaratan atau dokumen teknis yang dikirimkan, misalnya seperti itu. Ya, kemudian terkait dengan rule of origin juga, jadi banyak sekali ya fasilitasi dagang yang bisa diberikan, dan bagaimana supaya ke depan sosialisasi terhadap eksportir maupun dunia usaha ini bisa lebih gencar lagi, khususnya sampai ke berbagai daerah, sehingga pengusaha maupun eksportir bisa memanfaatkan skema-skema kerjasama perdagangan yang selama ini sudah diimplementasikan oleh Indonesia seperti itu. Ya, jadi karena tadi dampaknya adalah kalau dari sisi perdagangan ya, dari sisi perdagangan ini dampaknya lebih banyak tidak langsung ya, dampak langsungnya ada tapi relatif lebih kecil, tapi yang dikhawatirkan adalah dampak tidak langsungnya. Kalau dampak terhadap kenaikan harga minyak jelas kita kena ya, pasti kita kena, kayak ini kan ancaman peningkatan harga komoditas energi, pasti Indonesia tidak bisa menghindar karena kita kan net importir dan kita pasti akan terkena dampak tersebut. Tapi kalau dari bagaimana mengkompensasinya seperti itu kan, kita import meningkat di sisi migasnya, kemudian bagaimana supaya kita bisa mengkompensasi dengan cara mengekspor non migas yang lebih banyak lagi. Tadi seperti contohnya bagaimana kita bisa mengekspor produk-produk barang konsumsi yang bernilai tambah ke negara-negara, katakanlah mitra utamanya Ukraina maupun Rusia, kemudian juga ke negara-negara yang selama ini kita sedang inisiasi kerjasama perdagangannya, dan ke negara-negara tradisional ekspor seperti itu. Jadi ya pada akhirnya memperbaiki struktur ekspor kita itu menjadi keniscayaan ya, bagaimana kita bisa meningkat gitu level ekspornya ya, tidak lagi ke barang yang low value added tapi yang ke nilai tambah tinggi seperti itu. Lanjut nih Mas, satu lagi nih, kan tadi nilai tambah ya, pemerintah sendiri kan udah menggulirkan tentang hilirisasi, kebijakan hilirisasi. Itu tuh udah sejauh mana sih Mas, dan butuh berapa lama sih sebenarnya untuk Indonesia untuk bisa mengubah struktur ekspornya gitu, kalau dengan kebijakan pemerintah yang hilirisasi ini sudah sejauh mana, dan apakah sudah benar-benar mensupport untuk hilirisasi gitu, lingkungannya gitu, untuk ekosistemnya gitu. Ya, jadi rencana hilirisasi ini kan udah lama ya, bukan baru 1-2 tahun ini, tapi udah mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi terhenti pada tahap wacana. Berbagai tantangan, kendala sehingga tidak berjalan lancar, dan baru 1-2 tahun ini kembali digencarkan gitu ya, bagaimana kita mulai mengamankan pasokan bahan mentah, bahan baku gitu ya, khususnya yang kita memang punya potensi seperti tambang ya, kemudian juga barang-barang yang bahan mentah, sumber bahan baku yang kita miliki, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambahnya di dalam negeri seperti itu. Nah, hilirisasi ini memang merupakan pekerjaan bersama gitu ya. Kalau kita lihat hilirisasi industri kan mungkin identik dengan sektor industri, tapi sebenarnya tidak. Jadi hilirisasi industri ini kerjaan semua sektor gitu. Bagaimana sektor energi dan pertambangannya mendukung hilirisasi, bagaimana sektor ketenaga kerjaannya juga bisa mendukung hilirisasi, kebijakan fiskalnya juga mendukung hilirisasi. Jadi determinan yang mempengaruhi hilirisasi industri itu kebanyakan berada di luar sektor industri itu sendiri gitu kalau kita lihat. Nah, sehingga memang perlu ada daya dukung sebelum kita berbicara daya saing, perlu ada daya dulu ya, daya dukung untuk bagaimana melancarkan hilirisasi ya. Karena kalau misalnya hilirisasi hanya didukung dari satu sektor, pasti sulit ya untuk berjalan sesuai dengan target seperti itu. Jadi bagaimana dukungan fiskal, kemudian lingkungan, kemudian juga ketenaga kerjaan, infrastruktur, perdagangan dan seterusnya, itu semuanya mendukung ke hilirisasi industri. Memang ini jangka panjang ya, tidak bisa 1-2 tahun, tapi setidaknya
dengan keberanian atau keberpihakan pemerintah yang serius untuk melakukan hilirisasi, nggak usah deh di semua barang, ya pilih aja produk-produk yang memang kita potensi, misalnya seperti nikel atau timah atau apa gitu ya, yang kita memang sudah ketahui potensinya dan pohon industrinya kita sudah tahu nanti muaranya ini akan jadi produk apa, itu yang kita pilih dan kita amankan agar ke depan kita bisa menjadi pemain utama dunia gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan trennya adalah bagaimana sebuah negara itu bisa berperan lebih besar dalam global supply chain, bukan cuman memproduksi satu barang, tapi bagaimana agar sebuah negara itu bisa memegang peranan penting dalam supply chain-nya. Ya, misalnya produksi otomotif atau elektronik. Nah, produksi komponennya tuh hanya ada di negara itu, di negara lain nggak ada, misalnya seperti itu. Nah, kita yang harus kita ambil bagian dari supply chain di dunia tersebut, gitu. Nah, ya caranya ya kita fokus di salah satu komoditi atau produk yang kita memang memiliki daya saing absolutnya seperti itu, supaya comparative advantage-nya bisa semakin baik seperti itu. Jadi sebenarnya ada kejadian Ukraina dan Rusia ini bisa jadi titik balik kita ya untuk memperkuat struktur ekonomi dalam negeri kita gitu, terutama struktur ekspor kita gitu ya, supaya lebih stabil gitu ya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin yaitu untuk Mas Rizal. Tadi kita sudah membahas tentang minyak, dan ini yang sedang isunya menghangat juga adalah gas ya, LPG gitu. Kita juga net importir terbesar, importir untuk LPG juga sangat besar gitu ya, impor LPG ini. Ini bagaimana nih Mas Rizal mengenai kenaikan harga LPG ini? Apakah ini juga dampak dari peningkatan LPG di tingkat dunia gitu, sehingga LPG dalam negeri harus dinaikkan juga gitu untuk mengurangi subsidi gitu, atau bagaimana Mas Rizal? Iya, mungkin sebelum saya jawab ini saya ingin nambahkan dulu tadi pertanyaan yang ke Bang Ucok ya, jadi harga minyak gitu naik gitu ya di atas asumsi makroekonomi kita gitu ya, dan tentu ini kan berdampak terhadap, artinya gini ya, ini jadi paradoks sih ya, jadi sisi lain naik gitu ya, dan itu jadi windfall profit negara kita dan juga menjadi penerimaan pajak kita juga naik, tapi perlu diingat ini terkompensasi dengan dampak di domestik gitu ya, sehingga harga-harga tadi juga hasil perhitungan kita juga mendorong terjadinya inflasi ya. Nah, maka pemerintah sebenarnya itu mau tidak mau harus mengeluarkan subsidi gitu ya. Jadi kenaikan harga oil itu sebenarnya itu tambahan, artinya ada beban tambahan subsidi pemerintah ya terhadap kenaikan harganya, termasuk gas ini gitu ya. Nah, jadi apalagi kondisi pandemi ini ya, sisi lain daya beli kita sedang rendah, tiba-tiba inflasi, bayangkan bagaimana kesejahteraan atau bagaimana daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga juga akan semakin terpuruk gitu. Oleh karena itu maka dorongan ini sisi lain memang akan membebani APBN gitu ya. Bahkan ada dimungkinkan kenaikan $1 ya per barrel itu justru akan mengeluarkan subsidi yang tidak sedikit gitu, termasuk juga tidak hanya di minyak tapi juga di gas. Nah, oleh karena itu maka sebaiknya ya pemerintah memang menunda atau menekan atau bahkan bisa ya tidak dinaikkan dulu untuk harga LPG nih, gas LPG ya. Mengapa? Karena kondisinya juga kenaikannya masih di bawah kenaikan harga gas global. Harga gas global itu $4,8 per MMTU ya gitu. Nah, dan masih ada di bawah patokan pemerintah untuk industri
ya sebesar 6 US dollar ya per MMTU. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa pemerintah seyogianya harus hati-hati ya dalam kondisi saat ini. Jadi kondisi normal pun, tidak pandemi pun, mesti betul-betul mengambil keputusan dengan harus betul-betul memperhitungkan dampaknya gitu ya, apalagi kondisi pandemi gitu ya. Dan biasanya triwulan pertama ini kan mestinya menjadi momen yang paling baik lah gitu, dalam memperbaiki kinerja ekonomi di triwulan-triwulan berikutnya ya. Nah, oleh karena itu maka sebaiknya gitu ya, tadi menunda dulu karena penentuan kenaikan harga LPG itu menunggu persetujuan DPR dulu biasanya gitu ya, di Komisi 7 gitu. Nah, oleh karena itu maka tidak perlu dulu lah gitu untuk saat ini ya, karena tadi kenaikannya juga masih di bawah, artinya gini, kenaikan harga gas LPG global juga masih di bawah yang distandarkan di Indonesia gitu ya oleh pemerintah. Jadi memang impact-nya ini transmisinya ke APBN mau tidak mau memang membebani subsidi kita ya. Apalagi sekarang sedang giat-giatnya akselerasi pertumbuhan ekonomi kita melalui anggaran PEN ya, tiba-tiba dengan kondisi perang dan juga kenaikan harga minyak ya menekan ya gitu ya, menekan ekonomi kita. Tapi lagi-lagi ya pemerintah harus mengambil kebijakan yang first base atau second base gitu ya, yang dampaknya terhadap ekonomi yang paling minimal, bahkan terhadap loss ekonomi kita juga, atau sebagai bagian dari social welfare kita yang justru menjadi pertimbangan agar kualitas pertumbuhan kita juga masih terjaga dengan baik. Nah, karena momen ini saya kira penting ya, momen triwulan pertama ini. Jadi saya kira penundaan harga gas ini jangan langsung, karena ini sangat sensitif gitu ya, sangat elastis, bahkan di masyarakat, di pasar gitu ya, di konsumen good di final demand atau di masyarakat ini sudah mulai nih merangkak gitu ya. Dan ini dikhawatirkan akan diikuti oleh produk-produk lain. Jadi hasil perhitungan kita juga dimungkinkan dengan oil naik, gas juga akan naik, kemudian tiba-tiba listrik khawatir juga gitu ya. Khawatir juga nih, termasuk juga kebutuhan pangan gitu dan consumer good yang lain, itu akan naik harganya dan itu akan inflasi. Kalau inflasi yang besar maka tentu menggerus kualitas pertumbuhan kita, apalagi kondisi saat pandemi ini. Ya, oleh karena itu saya kira pemerintah punya otoritas saya kira ya untuk menahan itu, dan kalau bisa ditunda dulu lah untuk harga LPG dinaikkan, karena masih relatif masih aman untuk LPG ya. Tetapi kalau untuk oil ya mau tidak mau memang pergerakannya juga cukup sangat cepat, dan memang ya pemerintah harus sigap ya di dalam mengantisipasi terkait dengan minyak ini. Meskipun sekarang sudah dinaikkan ya ke minyak non subsidi gitu ya. Jangan sampai nanti yang subsidi juga dinaikkan dan itu lebih berat lagi gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, Mas Rizal, terima kasih. Waktunya sudah menunjukkan pukul 2.56, tapi ini masih ada pertanyaan dari YouTube. Mungkin Mas Rizal bisa jawab dengan singkat dari Mediana Harian Kompas. Brent hari ini sudah tembus $111 USD. Mengapa pemerintah Indonesia sepertinya jangka pendeknya apa yang bisa dilakukan pemerintah nih, Mas? Harganya kan naik terus nih. Mungkin singkat saja, Mas, bisa. Ya pertama Rizal? yang langsung ya, yang saya kira yang paling segera itu adalah harus segera diantisipasi ya, atau mitigasi yang langsung terpengaruh oleh kenaikan harga minyak ini gitu ya. Dan pemerintah memang sudah merespon ya sebelum perang 3 minggu lalu kalau nggak salah itu harga minyak itu juga sudah meningkat, sudah naik ya, baik di bensin yang basic non subsidi dan juga di solar. Tapi ya tentu ini juga khawatir menambah ke yang subsidi ya. Dan ini pun ya
pasti akan terdampak begitu ya, harga-harga, dan sudah mulai beberapa harga juga mulai naik gitu, meskipun kenaikan ini juga bukan ke minyak yang tadi yang bukan yang subsidi. Nah, oleh karena itu pemerintah akan sangat bijak saya kira, memang menggenjot konsumsi gitu ya melalui kebijakan PEN. Nah, karena kebijakan PEN ini kan sekarang hanya 3 klaster gitu ya, 3 klaster, dan itu dioptimalkan gitu ya, dioptimalkan untuk apa? Memitigasi dan mengantisipasi dampak kebijakan ini, dan kita khawatir sekali dampaknya nanti terhadap daya beli gitu ya. Kalau sudah inflasi kan pasti daya beli akan turun, padahal kita daya beli sudah mulai membaik nih ya di kuartal 4 ya, bahkan tahunannya juga sudah mulai membaik dibanding dengan tahun sebelumnya, year on year gitu. Dan ini saya kira menjadi catatan yang sangat baik. Jadi jangka pendek kuartal 3 ini ya Pak, pemerintah mesti betul-betul mengantisipasi dengan program-program yang memang langsung direct, tidak hanya ke konsumsi ya, terutama untuk mendorong daya beli konsumsi masyarakat, dan juga kegiatan berbasis pada produksi gitu. Jadi PEN menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang mestinya bisa segera digelontorkan dan bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengantisipasi dari dampak perang Ukraina dan Rusia serta kenaikan minyak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Rizal. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan 259. Kita akan mengakhiri diskusi kita kali ini. Sebelumnya saya akan persilakan kepada para pemateri untuk memberikan closing statement, dan nanti Mas Heri, kemudian nanti Mas Rizal untuk closing statement-nya. Pada Bang Ucok, saya persilakan. Lonjakan harga minyak ini harus diantisipasi ya, agar tidak menyebabkan ekonomi kita semakin tumbuh melambat, karena persoalan yang dihadapi bukan hanya harga minyak, tapi banyak juga persoalan-persoalan seperti Omicron, terus rencana the Fed Fund Rate, dan dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang strategis yang akan menyebabkan daya beli semakin melambat. Terima kasih deh. Baik, terima kasih Bang Ucok. Untuk Mas Heri, silakan untuk closing statement-nya. Ya, oke. Baik, kalau tidak Mas Heri, ya. Iya, bentar. Ya, jadi ini jadi aspek baru ya dalam ekonomi. Setelah kita tahun 2020 kan aspek kesehatan itu menjadi penting dalam ekonomi. Sekarang aspek keamanan jadi faktor krusial dalam perekonomian. Jadi semua itu saling menciptakan ekosistem ekonomi yang yang paling menentukan ya, kesehatan dan keamanan. Nah, sekarang ini kan faktor kesehatan belum selesai, ditambah lagi faktor keamanan yang jadi dikhawatirkan, sehingga semua negara di dunia harus membuat ekosistem ekonomi ini menjadi kondusif ya, baik kesehatan maupun keamanan gitu. Karena dua faktor itu jadi penting sekarang buat perekonomian seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih Mas Heri. Selanjutnya Mas Rizal, silakan closing statement-nya. Perang Ukraina ya, atau perang saat ini, saya kira perang yang kalau kita hitung ya itu 10 tahunan biasanya. Dulu Irak ya 2022 ya, 12 nggak salah ya, kemudian sekarang gitu. Dan ini memang pasti akan berdampak terhadap ekonomi di dunia, termasuk di Indonesia. Dan tadi juga hasil perhitungan kita, Indonesia tumbuh akan turun, GDP-nya akan turun, ya, akan melambat, dan ini tentu harus dimitigasi
Nah, transmisi melambatnya karena kenaikan harga oil ya, yang ternyata terhadap struktur ekonomi kita juga mendorong harga-harga komoditas. Nah, dan ini berpotensi terjadinya inflasi gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ya inflasi itu dari sisi lain memang baik begitu ya, manakala pertumbuhan juga baik gitu. Tapi kalau kemudian inflasi naik atau terjadinya inflasi gitu ya, pertumbuhan sedang turun ya, itu tergerus, artinya kualitas pertumbuhan juga menjadi turun. Oleh karena itu maka pemerintah seyogianya harus menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi kita dengan berbagai mitigasi yang dilakukan. Saya kira kebijakan fiskal salah satu instrumen mitigasi ya, selain moneter gitu ya, melalui kebijakan PEN, dan ternyata ya cukup efektif gitu ya PEN ya, meskipun perlu akselerasi dan serapannya juga harus cepat gitu, jangan lambat gitu ya penyerapannya. Nah, oleh karena itu triwulan ini adalah triwulan yang saya kira tantangannya cukup kuat ya. PPKM di Jawa juga PPKM 3 ya masih dilakukan ya, karena Omikron, kemudian juga daya beli juga yang masih belum pulih ya. Mau tidak mau ya pemerintah memang mesti mendorong instrumen PEN ini menjadi instrumen yang paling diharapkan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga ya, selain ekspor dan impor yang selama ini menjadi harapan gitu ya, ekspor dan impor ini gitu. Dan ini tentu bisa dijadikan peluang ya. Jadi kondisi kenaikan oil ini dengan peperangan terutama menjadi peluang di dalam mendorong devisa kita ya, melalui ekspor maupun impor. Ya, mungkin itu teh. Baik, terima kasih Mas Rizal. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang diskusi publik siang kali ini, kepada Mas Rizal, Mas Heri, dan Bang Ucok. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas telah bergabung dengan kami di sini di diskusi publik kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan sikap dan kata-kata yang kurang berkenan selama memandu acara diskusi publik siang hari ini. Ada informasi bahwa materi para pemateri yang diskusi publik siang kali ini sudah bisa diunduh di website Indef. Silahkan untuk diunduh. Akhir kata, saya Rizani Sapujorama mohon undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Kita insya Allah bertemu lagi pada diskusi publik Indef lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.